Romo sama bertanya. Saya pernah mengikuti misa, bukan di Cibunut ya intinya. Bukan apa? Bukan di Cibunut, di gereja Chicago. Ya, gitu bisa dikatakan di Chicago. Kadang walaupun kita sudah mempunyai sikap untuk mengutamakan Kristus sebagai perhatian, saya pernah ketemu sama yang bisa dikatakan teman ya, sepatunya bagus, pakaiannya bagus, wah pokoknya rambutnya limit. Secara kita salaman, tanya apa kabar, kan dalam hati gitu ya, dalam hati kok suka ada secara egois kita, walaupun mau misa gitu, alangkah bahagianya kalau saya bisa seperti itu. Jadi bagaimana itu Romo kalau ada perasaan seperti itu? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Harus firman yang menuntun. Kita harus yakin sebenarnya kalau kita berbicara mengenai misa, bahkan lebih luas berbicara mengenai hidup, apa sih yang berkenan pada Tuhan. Bukan yang berkenan bagi sesama, bagi manusia. Yang berkenan bagi Tuhan itu yang seperti apa. Soal penampilan nggak usah memaksakan diri. Tuhan itu menciptakan keragaman. Jadi kalau nggak seragam tapi beragam ya nggak apa-apa. Tuhan pada dasarnya menciptakan keragaman. Ada seragam ya silakan, tapi nggak usah maksa-maksa. Pada akhirnya yang menentukan apakah berwibawa atau tidak bukan baju, bukan rambut. Wah, saya makanya nggak ada rambut, pede. Yang membuat pelayanan berwibawa adalah kelakuan kita. Mengapa di sini saya nggak pernah berbicara soal itu? Sudah bagus-bagus kok. Amin. Saya lihat kalau misa nggak ada yang pakai pakaian renang, nggak ada. Yang pakai baju cuman tali nggak ada. Yang saya lihat sih umat sudah tahu lah. Yang santun, yang sopan kalau misa seperti apa yang saya lihat umat sudah tahu. Seperti ini kan perlu dibahas kalau di gereja itu umatnya ada yang bahkan banyak yang sudah tidak tahu. Di sini yang saya lihat orang masih tahu tata krama, masih tahu sopan santun. Yang penting adalah bahwa akhirnya yang membuat berwibawa atau tidak bukan baju, hidup kita atau usaha kita berkaitan hidup kita. Maka yang penting itu adalah tadi lagu dibaca dulu untuk bacaan rohani, lalu sekurang-kurangnya kita berdoa mohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk sungguh menghidupi apa yang akan kita nyanyikan. Jadi nanti kalau kita menyanyi itu kita menyanyikan yang sedang kita usahakan dalam hidup. Mudah toh? Kalau seperti itu maka berwibawa. Kita ingat di kitab suci ada dua orang yang berdoa. Yang satu pakaiannya bagus. Posisinya di depan. Tuhan, saya bersyukur karena saya bisa ini dan saya tidak seperti orang itu. Dan orang itu bajunya jelek. Tapi punya wibawa. Ternyata yang berkenan pada Tuhan ini. Jadi jangan pusing soal itu. Kalau nanti mau seragam ya silahkan. Tapi kalau enggak juga nggak usah maksa-maksa. Tapi ingat, pada akhirnya yang menentukan apakah berwibawa atau tidak bukan itu. Yang menentukan berwibawa atau tidak adalah apakah yang kita nyanyikan itu memang mencerminkan itulah yang sedang saya usahakan dalam hidup saya. Itu yang menentukan. Dan tidak sedikit orang yang menyanyi bagus,
Membaca bagus tapi dicibirkan. Karena apa? Tidak pernah ada usaha supaya hidupnya dituntut oleh apa yang dibacakan, yang diwartakan. Itu. Jadi sederhana. Saya tuh banyak belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan juga sederhana toh. Kalau mau mewah Tuhan Yesus bisa. Wong Allah yang Maha Kuasa kok bisa. Tapi justru yang dipilih adalah kesederhanaan, kemiskinan. Lahir di kandang, tidur di palungan, matinya secara hina. Inilah raja tapi matinya secara hina. Mengapa? Karena Yesus mau memilih keselamatan tapi menggunakan cara yang sederhana. Tapi dia punya kualitas. Hidupnya luar biasa. Karena menghidupi apa yang diajarkan. Kehendak Allah Bapa itulah yang dihidupi. Yang gemerlap itu bukan itu ukurannya. Saya hanya berharap satu saja, supaya kita menghayatinya betul-betul sesuai dengan yang ditunjukkan di kitab suci. Saya berharap betul supaya nanti yang kita nyanyikan itu punya wibawa. Yang karena punya wibawa, maka pada akhirnya juga nanti menyentuh banyak umat, supaya setelah misa muncul suatu saya mau menjadi lebih baik. Karena misa adalah karya keselamatan. Yang berarti misa berarti upaya Tuhan untuk membuat orang supaya yang sudah baik makin baik, yang kurang baik menjadi baik. Bukan tepuk tangan, bukan. Dan Yesus sudah memberikan contoh, kitab suci sudah menunjukkan. Kalau mau seperti itu adalah harus berwibawa. Yang berwibawa yang seperti apa? Yang sesuai dengan hidupnya. Kalau ada tabisan diakon, kan sebelum tabisan imam kan tabisan diakon. Bapak Uskup itu menyerahkan kitab suci. Ini tindakan ketika menyerahkan kitab suci. Bapak Uskup berkata, percayailah yang kamu baca, kitab suci. Lalu kemudian wartakan yang kamu percayai. Jangan yang ragu-ragu, wartakan yang kamu percayai. Lalu kemudian lakukan yang kamu wartakan. Supaya jangan cuma ngomong doang. Jadi kitab suci diberikan, firman Tuhan diberikan. Dengan pesan, percayai yang kamu baca, wartakan yang kamu percayai, lakukan yang kamu wartakan. Supaya berwibawa. Pewartaan termasuk lewat menyanyi, juga lewat pembacaan oleh lektor dan seterusnya. Pewartaan berwibawa kalau pesan baiknya memang dilakukan, mencerminkan hidup. Jadi ini bukan pameran. Menjadi petugas KUR berarti oleh Tuhan diberikan kesempatan untuk mewartakan hidup yang sedang kita usahakan. Ingat, misa itu karya keselamatan dan Tuhan itu silakan ikut. Ini saya sedang membuat program keselamatan, silakan ikut. Tapi ikut sertanya harus punya wibawa ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang kita sampaikan harus mencerminkan itulah yang kita usahakan dalam hidup kita. Jadi kita mewartakan apa yang sedang kita usahakan. Kalau orang menyanyi Tuhan kasihlah kami, yuk tunjukkan badan hidup itu kita memang seperti itu. Kalau dalam Yesus kita bersaudara, tunjukkan bahwa dalam hidup kita memang punya semangat seperti itu. Itu rahasianya. Kalau mau berwibawa, ini di dalam misa ya. Nah, kalau pertunjukan di luar, audisi itu lain lagi ceritanya. Bersyukur karena kita mau mendapatkan pencerahan dulu. Ini berlaku untuk siapapun lah. Ini tadi kan soal KUR.
sebenarnya sama. Bagaimana menjadi orang tua yang berwibawa? Sama resepnya itu. Bagaimana menjadi kakak yang berwibawa? Sama resepnya. Bagaimana menjadi suami istri yang berwibawa? Sama. Firman itu menolong kita. Tapi sederhananya tadi. Jadi nggak terlalu rumit toh. Maka jangan takut. Saya sudah percaya lebih dulu. Saya sudah yakin lebih dulu. Dan saya berani berharap karena apa? Karena saya percaya. Saya percaya. Karena apa? Oh, ini orang-orang yang rendah hati kok. Yang mau belajar, termasuk juga belajar mengenai bagaimana caranya supaya kami berwibawa. Nggak harus tampil klimis, rambutnya. Nah, itu tersinggung saya. Saya nggak ada rambut suruh klimis. Jadi kita dipakai oleh Tuhan, kita berusaha menjadi alatnya Tuhan yang sungguh berwibawa. Caranya tadi. Maka nanti ditunjuk saja siapa yang bagian mengingatkan. Ingat, seminggu sebelumnya dibaca baik-baik setiap hari yang ada di teks itu. Dan mohon kepada Tuhan supaya hidup kita, sungguh kita usahakan untuk seperti itu. Jadi nanti ketika kita menyanyi, kita bukan cuma menyanyikan yang ada di kertas. Ingat, kita menyanyikan yang ada dalam hidup kita. Kita menyanyikan apa yang kita usahakan dalam hidup kita. Jadi ini nyanyian tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Sederhana kan? Saya selalu merasa inilah kebesaran Tuhan. Ternyata nggak rumit. Ternyata Tuhan itu nggak rumit kok. Yang bikin rumit itu kan kalau ada tambahan-tambahan dari pikiran kita sendiri. Itu yang bikin rumit. Nanti pakai bando, pakai apa lagi? Wah, saya pakai bando bagaimana? Nggak ada rambutnya. Jadi sederhana. Yakin kalau saya ngelihat sikap rendah hati para bapak dan ibu ini, saya yakin kok. Saya yakin pasti punya daya sentuh.